dari kota terbaik di Indonesia. Kota dengan catatan sejarah perjuangan dan nuansa kepahlawanan. Selamat datang di Universitas Negeri Surabaya. Lahir tahun 1964 sebagai Institut Keguruan Ilmu Pendidikan atau IKIP Surabaya, menjadi lembaga yang ditugaskan sebagai perguruan tinggi pencetak tenaga pendidik. Seiring dengan perkembangan kebutuhan pendidikan dan laju zaman yang kian melesat, to the top of the mountains, there's so much more for us to see. Raising our torch out on the water, spread my wings and learn to fly. Make me and all the stars will dance around us. Our hearts will beat as one. Won't you fly me to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Jamila, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 tahun 2023 dan sekaligus sebagai pengajar di SMK Raden Rahmat Mojosari. Di sini saya akan menayangkan video pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi memposting buku besar pada siswa kelas 10 layanan perbankan. Bagaimanakah videonya? Saksikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat duduk siap gerak menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sudah sarapan? Sudah. Sehat walafiat kah? Sehat. Alhamdulillah ya. Sebelum memulai pelajaran, tolong diperiksa sekitar kalian apakah ada sampah. Diperiksa ada sampah, nanti yang tinggal tolong dibuang keluar. Sudah piketnya hari ini? Sudah. Baik, Nurul absen dulu ya. Adel Dwi Kayani hadir. Adinda Inayatul, Ahmad Diki
Pertiwi. Menurut absen sudah ada semua. Untuk materi hari ini kan mengenai yaitu jurnal umum. Apakah masih ada yang ingat apakah jurnal umum itu? Saya. Oke, silakan. Jurnal umum adalah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Oke, baik. Tepuk tangan. Untuk ini ya, ada taruh tangan buat ibu. Untuk buku besar, apakah kalian sudah pernah membaca yang apa itu mengenai posting atau pengertian buku besar? Apakah sudah ada yang membaca dan mengerti? Yang bisa angkat tangan? Ya, silakan. Posting adalah memindahkan transaksi yang telah dicatat dalam jurnal ke dalam setiap akun buku besar yang sesuai. Baik, ke langkah selanjutnya ini ada pretest, di mana linknya sudah Bu Nurul bagikan di grup WA. Silakan untuk dibuka WA-nya, link tersebut untuk dikerjakan yang pretest. Silakan. Sudah selesai semua? Sudah. Pemutaran video mengenai media pembelajaran materinya nanti disimak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video pembelajaran akuntansi dasar pada fase E. Untuk materi kali ini akan membahas memposting ke buku besar perusahaan jasa. Berikut langkah-langkah posting ke buku besar adalah sebagai berikut. Sekarang kita akan melakukan posting untuk transaksi yang pertama. Kas pada modal masing-masing 50 juta rupiah. Karena CV Raja Jaya ini baru berdiri, sehingga kita langsung saja melakukan posting untuk kas dan modal. Untuk buku besar, kita akan mengisi akun kas terlebih dahulu. Pertama-tama, kita mengisi tanggal sesuai dengan tanggal yang tertera pada jurnal umum. Kemudian memberikan keterangan, yaitu di sini sebagai investasi pemilik, dan mengisi kolom referensi, yaitu jurnal. Di sini kita isi JU1. Kemudian kas didebit sebesar 50 juta rupiah berdasarkan jurnal, sehingga di akun kita tinggal menyalin saja. Kasnya didebit sebesar 50 juta rupiah. Kemudian kita isi kolom saldo didebit 50 juta rupiah, karena saldo normal kas ada di debit. Selesai memposting akun kas pada transaksi tersebut, kemudian kolom ref pada jurnal kita isi dengan nomor akun kas, yaitu 111, sebagai tanda bahwa akun tersebut telah selesai diposting. Selanjutnya, kita akan memposting pada akun modal. Pertama, kita isi
dulu tanggalnya sama dengan tanggal yang di jurnal. Kemudian kita isi kolom keterangan dengan investasi pemilik. Ref dengan halaman jurnal di sini. Ini jurnalnya halaman pertama, jadi JU1. Kemudian akun modal sesuai di jurnal dikredit sebesar 50 juta rupiah. Kita tinggal menyalin 50 juta rupiah. Kemudian di kolom saldo diisi kolom kredit sebesar 50 juta rupiah. Karena akun modal saldo normalnya dikredit. Kemudian kita isi di kolom ref untuk modal di jurnal dengan modal 311 sebagai tanda bahwa akun tersebut pada transaksi tersebut telah diposting. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 2 yaitu kas pada utang bank masing-masing sebesar 20 juta rupiah. Langsung saja kita posting pada akun kas. Pertama kita isi tanggal sesuai pada jurnal yaitu tanggal 2. Kemudian keterangan kita isi dengan penerimaan pinjaman dan ref yaitu JU1 karena jurnalnya masih halaman yang pertama. Kemudian kas didebit sebesar 20 juta rupiah sehingga saldo kas jadi 70 juta rupiah, yaitu 50 juta rupiah ditambah 20 juta rupiah. Karena saldo normal kas didebit, jadi ketika kas diisi di kolom debit, maka saldo kas bertambah. Ketika kas diisi di kolom kredit, maka saldo kas berkurang. Sudah selesai ya untuk video pembelajarannya. Untuk materi yang ditayangkan dulu tadi, apakah sudah paham? Apakah ada yang masih dipertanyakan? Yang lainnya sudah paham? Sudah. Kalian capek enggak? Kira-kira? Bagaimana kalau kita SBK? Kalian siap-siap dulu ya. Nanti kalau ibu bilang pegang pena, kalian rebutan pegang pena. Kita mulai. Pegang kepala, pundak, kaki, lutut, pundak, kepala, pundak, lutut, kaki, pundak, kepala, lutut, kaki, pundak, lutut, pundak, kepala, lutut, berdiri, kaki, pundak, lutut, berdiri, kepala, pundak, lutut, kaki, berdiri, lutut, kaki, berdiri, pena. Guru yang menentukan di sini guru ambil 4 kelompok. Nanti guru bagikan KPD-nya. Yang pertama ada Azara, ada Kiki, satunya Sarin. Silakan dipelajari KPD-nya. Buka untuk soal-soalnya. Kalian kerjakan sesuai dengan tim kalian. Kalian harus mengerjakan secara tim, tidak boleh per anak ya. Misalkan ada yang lebih bisa, saya tidak mengerjakan, nah itu tidak boleh. Jadi harus bekerja sama, harus menjadi tanggung jawab kelompok. Tidak boleh memberi kesempatan hanya 1 orang saja untuk menjawab, tapi harus
menjadi tanggung jawab bareng-bareng. Oke, Bu Nurul kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Silakan. Boleh memakai alat dan buku yang diperlukan. Pakai peralatannya ya. Sudah bisa? Jangan lupa ditulis nama kelompoknya di bagian depan covernya. Kelompoknya siapa saja ditulis. Ada yang sudah selesai menghitungnya? Sudah. Dari kelompok 1 ada sudah selesai. Kelompok yang lain? Kelompok 1 ada sudah. Kelompok 2 bintang sudah tinggal 1. Bagaimana dengan kelompok 3 Zakia? Sudah. Yang kelompok 4? Tinggal 1, tinggal 2 kelompok, kurang 1 pertanyaan masing-masing. Sudah. Temannya 1 kelompok lagi. Sudah. Berarti ada 4 kelompok sudah selesai semua mengerjakan tugasnya. Baik, untuk hasil dari kerja kelompok kalian, silakan untuk bersiap maju perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil dari kerja kalian tadi. Dari kelompok 1 dulu ada 2 anak saja sebagai perwakilan ya. Mungkin ada sini, kelihatan? Kelihatan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia dan saya Sofia. Di sini kami akan mempresentasikan jawaban kami. Jika PT Jessica melakukan pembelian peralatan secara kredit pada tanggal 5 Januari 2024 dengan nilai yang sama atau berbeda dari pendapatan jasa, maka jurnal umum deposito buku risetnya akan sedikit berbeda. Untuk jawaban kasus ini dari kelompok kami adalah yang terlihat di jurnal
Bunga pada tanggal 5 bulan 1 2024 terjadi dua transaksi. Yang pertama yaitu penerimaan uang tunai dari penjualan jasa, di mana kas pada pendapatan jasa sebesar 200 juta. Dan transaksi yang kedua yaitu pembelian peralatan secara kredit, di mana peralatan pada utang usaha sebesar 200 juta. Yang terlihat pada posting besar pada akun kas yaitu tanggal 5 bulan 1 2024, kas dari kolom debit sebesar 200 juta dan saldo akhir sebesar 200 juta. Pada akun pendapatan jasa pada tanggal 5 bulan 1 2024, pendapatan jasa pada kolom kredit sebesar 200 juta dan saldo akhir sebesar 200 juta. Pada akun peralatan pada tanggal 5 bulan 1 2024, peralatan pada kolom debit sebesar 200 juta dan saldo akhir sebesar 200 juta. Pada akun utang usaha pada tanggal 5 bulan 1 2024, utang usaha pada kolom kredit sebesar 200 juta dan saldo akhir sebesar 200 juta. Baik, sudah selesai dari kelompok 1. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ada yang ditanyakan atau memberikan masukan? Boleh, silakan. Ya, silakan. Nggak ada? Nggak ada ya? Ya, silakan boleh ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan maju. Kelompoknya bintang. Boleh sebelah sini. Yang keras bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Dan saya Wahyu. Di sini kami perwakilan untuk menjawab kasus dari kelompok kami. Saldo akun yang terlibat dalam transaksi penerimaan uang tunai dari penjualan jasa dan pembeli peralatan secara kredit akan berubah sebagai berikut. Transaksi pertama, penerimaan uang tunai dari penjualan jasa. Kas akan bertambah sebesar Rp200.000 dan pendapatan jasa akan bertambah sebesar Rp200.000. Transaksi kedua, pembelian peralatan secara kredit. Peralatan akan bertambah sebesar Rp200.000 dan utang usaha akan bertambah sebesar Rp200.000. Jadi saldo akun-akun tersebut pada neraca setelah transaksi ini adalah sebagai berikut. Akun kas dengan saldo Rp200 juta, akun pendapatan jasa dengan saldo Rp200 juta, akun peralatan dengan saldo Rp200 juta, dan akun utang usaha dengan saldo Rp200 juta. Ya, baik. Sudah selesai? Sudah ya. Silakan dari kelompok 2 ada yang menanggapi atau pertanyaan atau masukan? Boleh. Guru kasih waktu, silakan. Adel atau Sherin atau Zakia atau siapa saja boleh, silakan. Sudah cukup jelas. Dari kelompok lain? Sudah. Silakan boleh ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok yang selesai duluan tadi 3 apa 4? Kelompok 3, silakan maju. Ya, perwakilannya Luana. Boleh sebelah sini.
Ya, silakan. Jurnal umum pada tanggal 5 bulan 1 2024. Keterangan penerima uang tunai dari penjualan jasa. Debit kas 200 juta. Kredit pendapatan jasa 200 juta. Posting buku besar kas tanggal 5 bulan 1 2024. Debit 200 juta. Kredit 200 juta. Pendapatan jasa tanggal 5 bulan 1 2024, kredit 200 juta dan saldo 200 juta. Debit pada akun kas menunjukkan adanya penambahan jumlah. Kredit pada akun pendapatan jasa menunjukkan adanya penambahan jumlah pendapatan. Sudah? Ya, sudah. Untuk kelompok 3, apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Boleh bertanya. Apapun apa yang menjadi unek-unek, apa yang menjadi masukan atau tambahan, boleh. Angkat tangan, ya. Silakan. Ya. Ya. Angkat tangan dulu. Ya, silakan Sofiatun, boleh. Mengapa di saat posting buku besar kas ditaruh pada debit? Mengapa di saat posting buku besar kas ditaruh di kolom debit? Karena debit pada akun kas menunjukkan adanya penambahan jumlah kas. Baik, gimana jawabannya? Baik, sudah. Ada yang lain ditanya? Sudah, boleh ditutup. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang giliran kelompok terakhir, kelompok 4. Sudah siap? Sudah. Oh, ini. Sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mau menyampaikan jawaban dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dirahma. Perkenalkan, nama saya Adinda. Berdasarkan analisis transaksi di atas, saldo akun yang terlibat dalam transaksi penerimaan uang tunai dari penjualan jasa dan pembelian peralatan secara kredit akan berubah sebagai berikut. Transaksi pertama, penerimaan uang tunai dari penjualan jasa. 1. Kas akan ditambah sebesar 200.000. 2. Pendapatan jasa akan bertambah sebesar 200.000 rupiah. Transaksi kedua, pembelian peralatan secara kredit. 1. Peralatan akan bertambah sebesar 200.000 rupiah. 2. Utang usaha akan bertambah sebesar 200.000 rupiah. Jadi saldo akun tersebut pada neraca setelah transaksi ini adalah sebagai berikut. Kas 200.000 rupiah, pendapatan jasa 200.000 rupiah, peralatan 200.000 rupiah, utang usaha 200.000 rupiah. Baik, sudah ya? Sudah selesai? Sudah. Bagaimana untuk kelompok terakhir? Ada yang menanggapi? Sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas. Silakan, boleh langsung ditutup presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini kan sudah selesai, kalian sudah bagus, bisa mempresentasikan dan bisa memberikan suatu jawaban dari apa yang Bu Nurul berikan. Beberapa kasus kalian sudah bisa memutuskan dengan baik. Untuk ini ya, sebelum memasuki tahap akhir, kalian menjalani post test ya.
Postes itu sudah Bu Nurul bagikan. Bagaimana materi yang tadi, apakah kalian sudah paham atau belum? Silakan kalian kerjakan postes yang sudah Bu Nurul bagikan di grup WA. Baik, waktunya postes sudah habis ya. Nanti Bu Nurul cek lewat grup WA. Nanti kalian perhatikan di grup. Baik, waktunya tinggal 1 menit lagi. Penjelasannya terlalu cepat. Berarti Bu Nurul untuk menjelaskan lain kali harus lebih bertahan dulu ya. Oke, baik, terima kasih atas masukannya. Dan untuk pertemuan selanjutnya kalian harus siap-siap untuk mempelajari buku paket setelah materi jurnal umum yaitu neraca saldo. Jadi meskipun kalian belum diberikan materi oleh guru langsung, kalian pelajari dulu. Nanti Bu Nurul ketika kita bertemu ke pertemuan selanjutnya kita bahas bareng-bareng ya, seperti ini tadi. Baik, baik, kita masuk ke sesi tanya jawab sebelum pulang ya. Nanti yang bisa angkat tangan. Hanya 3 pertanyaan saja. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara kalian menghitung saldo akhir di akun buku besar? Yang bisa angkat tangan. Oke, Dani silakan. Saldo akhir akun buku besar adalah selisih antara jumlah saldo debit dan jumlah saldo kredit dari suatu akun. Benar. Oke, poin 1 sudah benar. Untuk masuk ke pertanyaan tanya jawab kedua. Tanya jawab yang kedua ya. Nanti tetap angkat tangan yang bisa. Bagaimana cara kalian menentukan akun yang didebit dan dikredit dalam suatu transaksi di buku besar? Silakan. Ada? Untuk menentukan akun yang harus didebit dan dikredit dalam suatu transaksi, kita dapat menggunakan aturan debit kredit. Baik, benar sekali ya. Untuk tahap 2 sudah benar, tinggal yang terakhir tidak boleh salah. Nanti kalau salah nggak pulang ya. Ya, harus benar yang terakhir. Apa betul? 1, 2. Tahap terakhir ya, tanya jawab. Ingat, diperhatikan baik-baik. Jika terjadi kesalahan tidak berulang, jadi harus benar. Pertanyaannya, bagaimana kalau terjadi kesalahan di pencatatan saldo akun debit dalam buku besar? Angkat tangan. Ya, silakan. Yang pertama, melakukan pengecekan penulisan benar. Yang kedua, melakukan pengecekan ulang jenis akun. Dan yang terakhir, membuat jurnal koreksi. Ya, benar sekali ya. Tepuk tangan untuk kalian yang bisa ya. Dapat plus
ya, dapat plus bonus tambahan untuk nilainya. Jadi nanti kalau kalian ingin menambah nilai yang lebih banyak lagi, lebih bagus lagi, harus belajar baik-baik agar bisa menjawab pertanyaan yang secara tiba-tiba Bu Nurul ajukan. Baik, sekian, terima kasih. Kita tutup dulu. Oke, untuk materi hari ini Bu Nurul jelaskan secara singkat untuk biar nanti kalian lebih paham bahwa untuk posting buku besar itu adalah bagian dari siklus akuntansi setelah kita menjalani proses transaksi jurnal umum, kemudian kita masuk ke langkah tahap selanjutnya yang namanya yaitu posting buku besar. Untuk posting buku besar ini kita tulis setiap akun, kita buat dengan akun kas misalkan, berarti ada kas tersendiri. Kalau misalkan ada peralatan berarti harus dibentuk dengan akun tersendiri ya. Jadi tidak boleh dijadikan satu. Kalau jurnal umum itu kan jadi satu, semua nama akun ada di situ, cuma bedanya setiap hari, setiap transaksi itu berganti. Kalau buku besar itu adalah akun yang berbeda, itu harus disendirikan. Meskipun kejadiannya atau tanggal transaksinya itu sama, jadi yang dimasukkan itu adalah sesuai dengan kelompok akun ya. Jika ada yang bersedia silakan angkat tangan. Silakan Adel. Jadi kesimpulannya, buku besar adalah buku yang berisi ringkasan dari seluruh jumlah yang dimasukkan dalam jurnal, yang mencantumkan transaksi individual berdasarkan tanggal. Ya, nah, dan untuk pertemuan selanjutnya kalian harus siap-siap untuk mempelajari buku paket setelah materi jurnal umum yaitu neraca saldo. Jadi meskipun kalian belum diberikan materi oleh guru langsung, kalian pelajari dulu, nanti Bu Nurul ketika kita bertemu ke pertemuan selanjutnya kita bahas bareng-bareng ya, seperti ini tadi. Baik, sebelum Bu Nurul tutup ada doa dulu ya. Untuk ketua kelas silakan dipimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan belajar pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih atas partisipasinya dan atas kegiatan kalian yang penuh semangat. Jadi ini agar kedepannya kalian menjadi orang yang lebih baik ya. Nurul akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.